Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah PWGT bersama-sama dengan keluarga Nyonya Ripka Rombo dan keluarga Nyonya Yohana Rutun. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, berhimpun semua. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bermazmur bersama-sama yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Melandasi akan ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Engkau masih izinkan. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh dihimpunkan satu dengan yang lain, dengan persekutuan ibadah PWGT Jemaat Masaleh, dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, yakni keluarga kekasih kami Ibu Ripka Rombo dan keluarga kekasih kami Ibu Yohana Rutun. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami seluruh umat-Mu yang turut ambil bahagian dalam penyembahan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, serta kami dapat menghidupi diri kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sesungguhnya telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-21, di sana dicatat demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Ananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Ananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Ananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel,
Anaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi Ibu Ripka Rombo dan Ibu Yohana Rutun, seisi rumah tangga, serta seluruh jemaat yang turut mengambil bahagian dalam penyembahan ini. Selamat malam, salam sehat dan shalom bagi kamu sekalian. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca kitab tentang Daniel di dalam Alkitab, sungguh akan menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan orang percaya, bahwa dalam perkara kepahitan sekalipun kalau Tuhan berkehendak hidup kita menjadi bintang, maka tidak ada kuasa satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak sedemikian rupa terhadap kehidupan dan masa depan kita, kekuatan apapun yang akan merintangi jalan kita untuk meraih hidup yang lebih baik, tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan karena itulah maka meski masih muda, Daniel bersama dengan teman-temannya memiliki spirit of excellence, semangat untuk mencapai yang terbaik. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-20 bahwa mereka ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Nebukadnezar. Awalnya kita harus tahu siapa sebenarnya Daniel bersama dengan ketiga temannya. Mereka hanyalah seorang tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel pada gelombang pertama masa pembuangan bangsa Israel Selatan atau kerajaan Yehuda ke Babilonia. Tentu Raja Nebukadnezar tahu bahwa bangsa Israel adalah kaum yang tingkat pengetahuan mereka sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ditaklukkannya. Karena itu ia tidak mau menyia-nyiakan kepandaian itu. Ia tidak mau menyia-nyiakan ilmu itu. Ia mau merekrut orang-orang pandai yang ada di antara anak-anak Israel, terutama anak-anak muda, untuk nantinya dididik di dalam budaya orang Nebukadnezar, sehingga mereka nanti dipekerjakan di dalam birokrasi, di dalam pemerintahan. Sekali lagi, Raja Nebukadnezar adalah seorang raja asing, Raja Kasdim, Raja Babel, yang menaklukkan kerajaan Israel Selatan, yakni kerajaan Yehuda. Dan karena itu ia sangat menginginkan ada di antara bangsa yang ditaklukkan ini akan dipakai sebagai alat dalam rangka mengembangkan kerajaannya. Tentu ini melalui sebuah pengalaman di masa yang lalu. Tentu Nebukadnezar belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Assyria, Raja Asyur, yang telah melakukan penyerbuan dan menaklukkan 10 suku yang ada di utara. Tetapi ketika ia bergerak ke selatan, tinggal 2 suku yang akan dia taklukkan. Ternyata Raja Asyur, yakni Sanherib, tidak mampu melakukan hal itu karena apa? Ada tangan Tuhan menopang bangsa Israel. Ada tangan Tuhan menjaga
dan mengawal Yerusalem. Sehingga Raja Asyur kembali ke negerinya dengan tangan hampa dan pada akhirnya dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga terhadap Nebukadnezar. Sehingga ia membawa orang-orang pandai dalam gelombang yang pertama ini ke negeri Babel. Ia merekrut yang terpandai di antara bangsa itu, maka ditemukanlah 4 orang anak muda, yakni Daniel, Anaya, Misael, dan Asaria. Nah, tadi saya katakan bahwa ini dipakai untuk bekerja di dalam kerajaan, dan karena itu pula Raja Nebukadnezar berusaha untuk merubah identitas mereka dari orang-orang Israel menjadi orang-orang Babel. Dan untuk merubah identitas itu maka pola hidup, gaya hidup dari bangsa Babel itu harus menjadi bahagian dari proses pembelajaran untuk menjadi orang yang dipakai dalam kerajaan. Mulai dari makan dan minum. Kita tahu adalah bangsa Israel adalah orang yang paling ketat dalam soal makan dan minum. Bahkan dalam Perjanjian Baru kita melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena persoalan makan dan minum. Jadi ini juga yang terjadi di sini. Raja Nebukadnezar berusaha untuk mengubah identitas Daniel bersama dengan teman-temannya menjadi orang-orang Babel. Dan lebih daripada itu, nama-nama mereka diganti. Ini sering dilakukan ketika tuh ada seseorang beralih agama, mengganti nama. Dari Matius, entah apa namanya nanti ketika dia memilih agama yang lain. Seperti itu mindset yang ada di dalam pikiran Raja Nebukadnezar, sehingga identitas nama diri mereka pun harus diubah dengan nama-nama keren. Ini nama-nama para dewa orang Babel. Jadi nama-nama yang diberikan kepada Daniel dan teman-temannya itu adalah nama dewa-dewa orang Babel. Daniel diberi nama dengan Beltsasar, Ananya diberi nama dengan Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Namun pun demikian, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daniel bersama dengan 3 orang rekannya ini tetap mempertahankan jati dirinya. Mereka berusaha untuk memproteksi dirinya tidak bersentuhan dengan makanan-makanan yang tidak halal, dalam bahasa orang Ibrani yang tidak kosher, ya. Jadi sesuatu yang tidak halal mereka tidak sentuh. Makanan adalah bahagian dari kehidupan iman mereka. Makanan adalah bahagian dari kehidupan rohani mereka. Dan karena itu mereka tidak sembarang di dalam memilih makanan. Ada sesuatu yang tidak boleh mereka sentuh. Ada sesuatu yang tidak boleh mereka ambil, ada sesuatu yang tidak boleh mereka makan. Apalagi yang berkaitan dengan makanan yang ada kaitannya dengan penyembahan dewa. Karena itulah maka Daniel meminta agar mereka tidak dipaksakan untuk melakukan hal demikian. Dan untuk itu dia meminta secara baik-baik. Tolong, jangan buat kami seperti itu. Jangan buat kami mencemari iman kami. Supaya engkau yakin bahwa keyakinan kami itulah yang benar, maka lakukan percobaan 10 hari. Dan lihat, bandingkanlah diri kami dengan orang-orang muda yang lainnya. Mana yang lebih sehat di antara kami. Itulah yang harus kau katakan kepada raja. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar makanan dan minuman, tetapi sekali lagi saya mau mengatakan ini berkaitan dengan kehidupan iman. Dan karena itu tema yang saya pilih pada malam ini, teguh berdiri di dalam iman.
Itu tema kita. Persoalan makan dan minum itu hanyalah bungkusan dari sebuah keyakinan pada diri Daniel dan teman-temannya. Mereka berusaha untuk taat pada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam hukum Taurat. Mereka tidak mau menyimpang dari sana. Mereka sadar bahwa ketaatan secara penuh pada hukum Allah, ketaatan penuh pada firman Allah adalah kunci hidup yang diberkati. Mazmur pasal 1 dimulai dengan itu. Diberkatilah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang tidak akan pernah mengalami datangnya musim kering dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi kita Mazmur saja sudah memulai dengan hal itu. Ketaatan pada hukum, ketaatan pada firman, keteguhan berdiri di dalam keyakinan iman adalah kunci hidup kita diberkati. Karena itulah kepada bangsa Israel selalu didengungkan kata-kata ini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Dia, hormati Dia. Mengasihi dan menghormati Tuhan itu dibuktikan atau diwujudkan di dalam ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan firman-Nya. Ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan hukum dan ketetapannya. Itulah sebabnya Yesus pun mengatakan hal demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang kesukaannya adalah firman. Yang selalu merindukan firman. Yang merenungkan firman itu serta melakukan firman itu. Itulah orang-orang yang berbahagia. Sehingga setiap kali ia selesai mengucapkan khotbahnya di bukit, ia mengatakan, hendaklah setiap orang yang bertelinga mendengar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, teguh berdiri dalam iman. Dalam konteks bacaan kita, mau menyatakan kepada kita bahwa sikap yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang ditinggikan olehnya adalah sikap ketaatan seutuhnya pada apa yang Ia hendak firmankan. Kita harus memproteksi kehidupan kita di dalam keteladanan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga jangan heran jikalau raja-raja berganti. Mulai dari Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius disebutkan dalam bacaan kita. Raja Kores. Itulah raja yang memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Jadi selama pergantian raja-raja itu, keempat orang ini tidak tergantikan. Keempat orang ini tidak pernah digeser. Mereka menjadi orang yang terpenting dalam kerajaan, baik kerajaan Babel maupun kerajaan Darius selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan, hikmat mereka dibutuhkan. Ketika raja berhadapan dengan masalah, mereka yang dipanggil. Bahkan Daniel sendiri diberikan jabatan sebagai orang kedua di dalam kerajaan yang membawai 120 pejabat setingkat dengan gubernur. Coba bayangkan. Jadi dia diberikan tanggung jawab untuk memimpin 120 orang yang setingkat dengan gubernur. Ini jabatan yang sangat penting. Dan itu diberikan kepada seseorang yang notabene seharusnya tidak diberikan kepadanya. Apalagi dalam konteks dunia kita, bangsa kita seperti ini. Kalau masih ada kita, kenapa kita kasihkan mereka? Nah, sekalipun kita pandai, kita pintar, terkadang kita digencet karena persoalan agama. Dalam kitab Daniel sangat jelas sekali. Ketika Allah sendiri berkenan,
Karena Daniel dan teman-temannya setia melakukan hukum dan ketetapannya, maka tidak ada kekuatan satupun yang dapat menggeser kedudukan mereka. Banyak cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Daniel untuk menggeser mereka dari posisi yang sangat penting, tetapi tangan Tuhan terus menopang mereka. Tangan Tuhan terus menjaga mereka dan jabatan mereka tetap dipertahankan sampai kepada pulangnya bangsa itu ke tanah perjanjian. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari sangat dituntut oleh Allah agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Kita dibangun di dalam dasar yang satu, yakni firman Tuhan. Dengan firman Tuhan iman kita akan semakin kuat menghadapi banyak persoalan. Sebab dari firman Tuhan kita diyakinkan Allah itu dahsyat dalam kuasanya, ketika ia bertindak tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Karena itu kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi saudara-saudara sekalian, teristimewa bagi Ibu Ripka Rombo, bagi Ibu Yohana Rutun, di dalam menjalani kehidupan penuh dengan tantangan dan masalah. Mari kita melihat dan belajar dari Daniel, ketaatan dan kesetiaannya untuk hidup seturut dengan firman Tuhan membuat hidupnya diberkati. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita, kita menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, karena Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satukan hati kita untuk satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Muhalis kami. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kuasa, kasih dan kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah. Dan ketika Engkau berkehendak untuk menjadikan hidup kami bintang, orang-orang yang layak menikmati damai-Mu, orang-orang yang layak untuk menikmati kebahagiaan daripada-Mu, orang-orang yang layak untuk menerima berkat karunia-Mu, maka tidak ada satupun yang dapat merintangi kehendak-Mu untuk berlaku dalam kehidupan kami. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang kehidupan anak-anak muda Israel yang begitu taat dan setia untuk hidup mempertahankan iman mereka, melakukan kehendak-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu.
Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka, bahkan Engkau meninggikan mereka, sehingga mereka 10 kali lebih pandai daripada orang lain. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kami semua, bahwa ketaatan pada firman menjadi jaminan kehidupan yang akan diberkati. Ketika kami taat untuk melaksanakan perintah-Mu, maka Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat merampasnya daripada kami. Terima kasih kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan dan menguatkan seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, khususnya ibu-ibu, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, baik pelayanan maupun di tengah keluarga. Karena itu hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Ripka Rombo. Mari Tuhan nyatakan kasih dan rahmat-Mu kepadanya. Memberikan kuat dan sehat badani kepadanya. Engkau mengenal akan kehidupannya, mengetahui isi hatinya. Bahkan segala gumul-gumulnya Tuhan yang tahu. Karena itu mari Tuhan, nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu kepadanya. Wujudkan harapannya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Sehingga ia boleh menyaksikan segala kebaikan-Mu itu dalam hidup yang Engkau berikan. Dan Tuhanlah yang dimuliakan. Kau naikkan hikmat di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Kekuatan badani. Sehingga dengan demikian ia dapat menunaikan tanggung jawabnya selaku seorang istri bagi sang suami, ibu atas anak-anak anugerah-Mu. Pun demikian karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai rekan majelis gereja di Jemaat Masaleh. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu akan memampukan dia untuk mengangkat seluruh tanggung jawab pelayanannya. Dan hal itu dia lakukan sebagai torian baktinya bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati Bapak Pasri, kekasih kami Bapak Ruben Sapu. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan rahmat-Mu di dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Bahkan pelayanannya dalam OIG, PKBGT Jemaat Masaleh. Biarlah hikmat yang daripada-Mu pun akan memampukan dia untuk melaksanakan panggilan pelayanan itu. Bahkan Tuhan memberkati segala karya, segala pekerjaan, segala usaha. Sehingga apapun yang ia kerjakan mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga dan menjadi hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi anak kekasih, Pasri dan Dewi. Pasri yang ada di Jakarta, Dewi yang ada di Surabaya. Biarlah kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan mereka dalam menikmati masa muda mereka. Di tangan-Mu lah Tuhan, kuasa untuk hidup dan masa depan. Karena itu untuk jenjang karir mereka di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan mereka, Tuhannya akan lapangkan jalan. Sebab ketika Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Mari Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani kepada mereka. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan, sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka laksanakan dengan penuh sukacita dan berkat bagi mereka tersedia, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Trisakti, dalam kesehariannya, dalam keadaannya, dalam kondisinya, kami yakin dan percaya, dalam keadaan apapun juga, kuasa Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak kekasih kami Trisakti. Karena itu mari Tuhan jaga lindungi hidupnya, peliharakan dia, jauhkan dari segala yang jahat bahkan sakit penyakit sekalipun. Sehingga ia dapat menikmati hidup karunia-Mu dengan penuh rasa syukur. Bahkan ia terus mengambil bahagian bersama dengan teman-teman anak muda, TIP TPI, untuk terlibat di dalam pelayanan gereja. Terima kasih Bapa di sorga, orang tua yang ada di kampung, dalam masa tuanya, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Hamba pun berdoa bagi Ibu Yohana Rutun. Mari Tuhan jaga lindungi hamba-Mu, nyatakan kebaikan-Mu, kasih dan rahmat-Mu
dalam menunaikan tugas dan pekerjaannya selaku seorang ibu di tengah keluarga, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu anugerah Tuhan. Engkau tahu harapannya, dan karena itu lapangkan jalan baginya untuk menikmati yang terbaik. Memberkati Bapak Markus Ruktun selaku kepala keluarga. Berkat kasih-Mu akan terus dinyatakan di dalam menikmati masa pensiunnya. Untuk kehidupan usia lanjut, Tuhan kiranya terus teguhkan dan kuatkan. Sehingga baik kekasih kami Ibu Yohana Ruktun maupun suami kekasih Bapak Markus Ruktun dapat menikmati karunia kehidupan masa tua mereka dengan penuh sukacita, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Malika yang ada di Toraja dalam tugas dan pekerjaan mereka dan dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati segala harapan dan kerinduan mereka ke depan. Pun demikian buat Mama Nana, Ibu Meni Sriwati, selaku orang tua tunggal dalam keluarga, Tuhan memberkati pun di dalam tugas dan pekerjaan serta usahanya, bahkan pelayanannya Tuhan berkati. Sehingga ia senantiasa menikmati kehidupan anugerah-Mu dalam roh takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat Papa dan Mama Aron yang ada di Papua, di dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan juga memberkati mereka, melindungi dan merahmati mereka dengan segala yang baik. Hamba berdoa buat Nopi dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik baginya, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Pun demikian buat Yoldis dalam proses akhir penyelesaian studi magister, akan melaksanakan ujian seminar tanggal 10 Juni. Tuhan persiapkan dirinya, Tuhan lapangkan baginya keberhasilan dan kesuksesan, sehingga pada akhirnya nantinya ia dapat menyelesaikan pendidikan magisternya dengan baik. Dilapangkan jalan untuk mencari lapangan pekerjaan ke depan. Cucu-cucu kekasih Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam bangku pendidikan mereka, Nana, Malika, Mikael, dan Aaron. Mari Tuhan memberkati mereka semua, jaga lindungi peliharakan mereka semua, sehingga mereka dapat menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar, fisik dan rohani, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil untuk meraih hidup dan masa depan. Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga memberkati semua jemaat-Mu yang selalu setia mengambil bahagian di dalam pelayanan dan penyembahan. Kiranya Tuhan melapangkan jalan untuk segala yang baik dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Bagi mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih serta rahmat-Mu, sehingga mereka boleh kembali dikuatkan untuk menjalani hidup anugerah-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu Tuhan berkati. Pun demikian, buat kekasih kami Mama Stepi, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah kasih karunia-Mu akan dinyatakan dalam kebersamaan dengan suami dan anak-anak anugerah-Mu. Memberkati kekasih kami Pina, Cali, dan Nando dalam keikutsertaan mengambil bahagian di tengah-tengah pelayanan bersama. Memberkati pengurus PWGT dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, teristimewa di dalam mempersiapkan ruangan ini untuk pelayanan pemberkatan nikah pada hari esok. Diberikan kuat dan sehat kepada mereka semua, dan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Berkenan Tuhan menyambut persembahan umat-Mu, kuduskan agar dapat dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Muhalis kami yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus.
hormat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu di dalam keteguhan iman, jadilah pelaku-pelaku firman, karena berkat yang tersedia sangat dahsyat bagi kehidupanmu. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Saya sampaikan, ucapkan selamat buat keluarga kekasih Ibu Ripka Rombo. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup, keluarga, dan dalam pelayanan. Pun demikian buat Ibu Yohana Rutun, kiranya rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dan dinikmati dalam perjalanan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Demikian, saya kembalikan ke liturgis. Bersama-sama dengan keluarga Ibu Ripka Rombo dan keluarga Ibu Yohana Rutun, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanan firman yang telah diberitakan pada saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Pendeta dalam kehidupan bersama dengan keluarga dan dalam pelayanan. Tuhan memberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pina, Cali, dan Nando yang juga turut mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam.